Please join me in welcoming Pro Esports! Having played the longest game of MSC so far, Pro Esports has shown their mettle. The pressure is on their shoulders to send Cambodia back into the knockout stage after an almost 2-year drought since MSC 24. They have what it takes. Can they apply it in practice today in this matchup of champion breakers? You know what, Milosh, this is gonna be a very spicy one because Pro Esports will be going up against N67! Yesterday, they shook the world of Mobile Legends by eliminating the defending champions. But their job is far from over. For their tournament life, for their region, they are ready to do whatever it takes to stay in the game. You heard it even in their pregame interview with the tournament. They're coming in with just good hearts and spirits, vibing through this. They have their own preparation, more focus on themselves compared to what their opponents are setting up. So we're about to get this one started, please. Entity7, please, Pro Esports, my friends, you may go. Place your keys, players, take your positions. The bout again, a reminder, you win this game, you make it to knockouts, you lose, you are out. Goodbye here at MSC as both the captains. A little shake, and let's get this one started once again. Back to our panel. Jadi inilah dia, kedua tim sudah masuk ke dalam arena. Keduanya harus bisa menjawab satu sama lain lagi dan lagi. Punya histori yang baik harus mereka jadikan sebagai momentum. Mereka telah mengalahkan tim-tim yang pernah menjuarai. Bayangkan, The Defender Champion, goodbye, SRG. Tahun 2024 adalah tahun kejayaan mereka dan sudah harus turun ke lower bracket SRG. Yap, dan yang kedua kontestan ini pastinya mereka punya momentum ya yang sempat mereka dapatkan juga, terutama untuk Entity7 yang kemarin baru saja berhasil menang atas TLPS. Sedangkan Pro Esports pastinya ada sedikit reset momen ya buat mereka ya. Harusnya kembali ke realita lah buat mereka kalau ya memang mereka bisa nurin SRG, tapi mereka belum berhasil lolos ke babak knockout. Jadi mereka masih harus melalui satu match ini. Menurutku Pro Esports lawannya dari diri sendiri sebenarnya. Rasa insecure mereka, rasa penasaran mereka tentang kayak, kita menang ini 2-1 loh lawan SRG. Ternyata SRG juga lagi dalam keadaan yang angin-anginan. Apakah emang kita sekuat itu sebenarnya? Nah, jangan sampai ada mindset kayak gitu tuh. Mindset overthinking yang kayak, kalian kuat kok sebenarnya, Pro Esports kuat. Jadi jangan terbawa dengan apapun yang ada di otak kalian. Karena seperti yang aku bilang gitu ya. Kadang nih, isi otak juga gak perlu didengerin semuanya. Kedua tim ini adalah juara dari region masing-masing. Jadi seharusnya mereka punya mental juara yang harus dibawa ke match ini. Dan oke, ngebahas tentang bagaimana mereka melawan diri sendiri. Apa yang bisa mereka perbaiki nih untuk hari ini dari Pro Esports? Dari Pro Esports deh. Sekarang berarti job desk-nya PP sama Sorry I'm Felix yang udah harus lebih aktif gitu. Ngebukain jalan kayak hari pertama kan mereka ngebukain jalan banget tuh. Match pertama mereka, gila banget. Coil udah tinggal datang menyambut. Even Kozen yang gak tampil masih bisa di-enable gamenya. Jadi aku merasa balik lagi dengan team play dan balik lagi dengan job desk dari PP dan juga Sorry I'm Felix. Ya, atau mungkin tambahnya dari sini ya, dengan menggunakan match-match yang bisa target block. Nanti untuk entity nih. Ya buat entity, buat skinnya ya Selena itu Selenanya gak jelas udah bener dari samping. Perhatiin banget nih. Iya, dia kayak istilahnya dia udah mempelajari di mana sih blind spot kalau main MLB gitu. Nah dia lempar roll dari situ. Udah Ben Selena, 3 Ben Selena gitu kalau dari Entity7. Ya atau bisa juga kayak masih tetap respect dengan Freya pastinya. Jangan sampai kejadian lagi nih keluar 3 hero yang tebel-tebel. Jadi bisa dipakai dengan Entity7. Freya, Selena, satunya apa? Barat. Ya Uranus Barat. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan ya oleh Pro Esports di game ini. Namun Hilang Uranus. Freya-nya belum nih. Tuh jadi first pick deh. First pick Freya. Namun untuk Entity7 nganggapin Freya, gimana ya? Mereka harus reaktif dulu di debat buat dulu. Ya nggak usah sih. Kalau Freya siapapun itu kayak bakal dizoning.
jauh banget ya dipukul dengan Valkyrie Descent ya. Iya. Karena kan tebel udah gitu, generate shield juga. Makanya kan yang paling mending bawa Brody biar nanti di early-nya juga nggak asal cut lah untuk Freya-nya. Karena nge-cut dikit bonyok udah pasti nggak bakal bisa turtle. Tapi yang paling berbahaya dari Pro Esports masih di coil-nya. Iya, Coil. coil. Jangan dikasih apa sih kalau coil? Link Rara, Link Assassin 2 itu lah. Oh, pokoknya assassin ya. Jadi apapun yang dipakai jadi bagus tangan dia. Iya, makanya Fanny ini di-ban kan. Optional Fanny kemarin tampil banget loh soalnya. Oke, dan emang coil sendiri dia bisa membawa Pro Esports nggak terkalahkan di regular season di MPL Cambodia season 10. Jadi dia ngedapetin MVP di regular season dan juga final MVP, no wonder. Kali ini, Coil sangat bersinar pula sampai di internasional. Mental juara, mental player yang sangat kuat juga sebagai penggendong handal. Iya, apalagi masih pemain muda sih seharusnya ya. Iya, kalau buat Coilnya, tapi ini Freya lepas nih, Be. Mau diambil kah sekarang untuk Freya bersama dengan siapa nih kita tahu, Beleric. Tapi penasaran deh, ketika ada Freya tapi ada Hirara juga, namun Pro Esports lebih ngeberatin ke arah Link, bukan Freya. Jawabannya lebih secure di mid lane late game deh. Jadi kenapa mereka nggak ngambil Freya, mereka nggak ngambil Hirara? Mungkin di pemikiran mereka ya udah Link ini lebih secure gitu loh buat Coil. Bisa nge-carry sendirian, bisa mencari Lord. Dan yang paling penting adalah dia susah banget ditangkap nanti kalau udah late game. Makanya Eudora, Beleric langsung diamankan. Dua hero yang paling memungkinkan buat enable combo ini dan Hirara tiga-tiganya beda. Iya, nggak perlu buru-buru karena pilihannya kebuka gitu loh, nggak perlu rebutan. Tapi Atau Hirara nggak bakal diambil, itu mereka main yang lain aja Barat siang kalau bisa. Ini kayaknya malah jadi umpan Freya om. Freya ini diambil sama Pro, habis itu nanti ambil Hirara, nanti di pick keempatnya NTT ambil Ruby. Eudora, Ruby, Beleric ini tiga hero yang pasti bakal. saya tidak mau deh. Wih, dia Pro nggak mau. takutnya umpan. Iya. Dikasih Freya, aku tak mau. Gak mau, udah hadat aja. Iya, ada Ari, ada Cow juga, dua-duanya juga memang bisa menutup pergerakan dari Freya sebenarnya sih. Zaman Force kan slow nih Freya di atas sana, memang bisa berdasarkan fisik aja. Jadi nggak perlu takut ya. Tetap takut tapi lebih bisa di-handle lah untuk Freya karena ada delay time dari ini kan. Cow. Oke. Ini juga Cow kayaknya juga salah satu deny pick sebenarnya. Takutnya kalau misalkan NTT7 ngambil ke Cow dan Hirara, linknya dirusuhin, repot karena kan mereka bakal kalah pick di pick ketiga. Terus nanti pick keempat bakal mereka duluan yang ngambil. Dan mereka nggak mau nge-ban Cow-nya karena mereka bisa mainin Cow ini. Well, Hirara. Lumayan sih kalau Hirara sendiri kayak hit or miss, bisa selalu saya bilang. Hit or miss hero kalau sampai pilotnya itu terlalu agresif dan gagal ke panis musuh. Karena sering kali lihat Hirara lompat di kolong-kolong ke depan, dia volume-nya telat dikit. Udah gak pulang nih. oke, tapi Hirara yang digunakan oleh Hide on Rush. Apa poin yang mungkin bisa kita ambil nih dari Hiraranya dia? Ada retreat udah pasti deh. Karena bayangkan melawan Carl Easy dia full menangin objektif. Even dia mungkin dalam keadaan yang lost condition. Dan poin plus yang keduanya adalah, wih baru ngomong ini Barat. Tidak. Karena menurutku dari kemarin dia bisa enable banget gara-gara Barat sih di tim. Iya, mereka nge-ban Barat sih buat dipakai Akashi kali. Apakah Akashi akan diberikan hero tebel yang lain Alice misalnya? Alice Beleric. Iya. NTT harus bisa memaksimalkan ini dengan hero-hero yang dia miliki. Hide on Wash, bisakah dia menggunakan Hirara dengan maksimal? Karena ini juga di MSC ini sendiri ini kali pertama dia untuk Hirara. Iya. Kita lihat dari kemarin Link, Barat, Jungle, dia bermain dengan form yang lebih manis sebenarnya. Karena last time dia mainin Link, dia dirusuhin sama Hiraranya Kibo dan Kairi sebenarnya. Hirara Cow. Makanya mereka kan agak traumatik yang ngelepasin bagaimana Cow itu. Dan sekarang Esmeralda. Iya, Esmeralda untuk sedikit jawab hard juga ya. Ada shield yang bisa diambil nanti dengan Esmeralda. Kalau dia besar Esmeralda bakal tembus ke shield tersebut. Ini kayak Minci nggak sih? Ini kayak Hero Dash, Minci Gargoyle Queen. Itu bakal nge-disable banget ke hero ini. Link bisa ban sih presentasinya ngeselin. Link gak bisa main, di zaman Force juga gak ada fungsionalnya. Cow bisa kick, tapi gak bisa follow up lagi abis itu. Jadi dia ketahan. Even Sora juga gak bisa online. Minstar game gak? Ketika mereka membuka hero baru, tapi menurutku mereka udah ada si chip aja bisa mereka bawa. Iya.
kemarin Selena juga mereka mainin. Iya. Pede aja ini. Pede aja. Yuk, Mincitar. Mereka punya pilihan hero lain. Mincitar Maksudnya itu banyak. gitu. Banyak banget ya, tapi aku tetap prefer marksman. Secure. Secure aja ya buat di late. Ya minusnya emang di situ sih kalau misalkan mau Mister Gold Lane, mereka nggak bakal punya jawaban buat FK nanti. Atau jangan-jangan Esmeralda-nya yang di Gold Lane. Nah itu atau kalau sudah pede punya Hirara yang memang bisa ngedamage satu jadi finisher ya. Flexi Esmeralda, taruh di gold, mungkin Pakito. Karir kalau tetap back to basic ya. Memilih bermain aman saja. Lane game insurance sudah punya. Hero betul-betul bisa mereka. Ya namun game pertama. Apa yang bisa menggambarkan drafting dari kedua tim ini? Gara-gara langsung punya karya aku langsung memilih pro e-sport sama tapi guys, ke pro ya. Karena kali ini regimennya jadi gampang buat tabrak-tabrak juga. Karena pilihan buat kali kan revenge harusnya. Jadi bagaimana Doom bisa memaksimalkan positioning di dalam game itu penting banget. Namun positioning juga kayaknya tak cukup karena lawannya banyak banget. Banyak kelebihan nanti. Ada link, terus ada choke. Oke, namun di sini ada drafting phase yang menarik. Tapi yang lebih seru di situ, Mecha Caster, ada dua APP. Let's go. Terima kasih Brekara Power dan juga Kimi. Berangkat kita menuju ke match selanjutnya. Tadi sudah ada yang melaju dan pulang. Dan sekarang kita akan cari satu tim lagi nih ya. Oke, dan kita akan melihat satu tim yang memulangkan Infinity. Entity Zone. Sebuah entitas yang begitu Yang besar tanda tanya di sini. Bukan begitu saja. Gimana ya? Kan orang pasti bertanya-tanya, wow, siapakah Entity Seven ya? Ini, betul. Dan sempat disinggung juga untuk bagaimana last pick dari Kari yang emang mau gak mau harus purify ya, menghindari Weapon Dragon nantinya. Tapi by range, ini terlalu banyak sih yang bisa trigger dan juga bisa mengejar hero-hero dive-nya. Karena nanti kita lihat lagi gimana cara masuknya pemain dari pro, apakah emang benar-benar bisa berhasil untuk bisa mendekatkan posisi mereka untuk damage ke Doom, atau Doom yang punya kesempatan untuk mengambil damage FJ mid hampir saja sama menjadi korban, namun Sin, ya ampun, SP-nya mana itu? Udah gak kelihatan ya. Untungnya masih ada flicker juga yang dikeluarkan untuk bisa bertahan dari upaya yang dilakukan juga sama Coil. Tapi ini dia biar bottom lane Doom yang ditabrak. Oke, waktunya untuk mereka mengantarkan damage. Yang Purify masih ditangkap first blood. Kira digunakan juga dari Purify. Purify juga yang akhirnya tidak membuat dirinya selamat ya. Karena kan untuk bagaimana dia punya dash ability gak terlalu jauh jaraknya dan memang langsung ditabrak walaupun pipinya juga tumbang. Setidaknya ada satu gol yang oke, Tempest Oblight menghasilkan satu poin kill tambahan. Sementara sekarang dari pergerakan Hirara bisa gak dia keluar dan sebenarnya malah menjadi korban. Wow, itu mengetahui gak ada flicker yang untuk shieldnya, makanya Coil udah langsung bisa tabrak dan memastikan satu poin kill dia dapatkan. Hirara mau masuk juga lumayan berat, karena Jet Kudo kan sebenarnya bisa aja jadi pegang juga kan ya. Tapi Akashi. Oke, lagi satu poin kill dan sekarang Coil sudah ada di bagian bawah. Satu terakhirnya Doom. Selamat ya. Selamat tapi lihat levelnya benar-benar ketahan banget. Karena benar-benar didorong, di-push terus-terusan juga. Sudah mulai dipegang oleh Hadar Bush. Defense Sultan dibaca dari depan. Tempest of Death sudah dibuatkan pula. Dan totalnya berhasil diamankan oleh Coil. Akashi yang tertinggal. Tapi semuanya bubar jalan. Iya, 4 orang yang berkerumun juga di area dari turtle-nya. Tapi satu buat Tempest of Blade dan juga Retribution dari Coil memaksakan kembali untuk Entity Seven harus menerima kerugian mereka. Dan lihat Hadar Bush, mereka udah tumbang sekali dan belum ada damage yang sudah pasti. tapi Purify sih yang ke-trigger. Pasti itu menjadi poin yang cukup penting juga nantinya kalau misalkan emang mau coba makan depan. Tapi pergerakan udah mulai ada pengawalan untuk Doom. Mundur dulu dan Doom sekarang mendapatkan pertolongan lagi nih ya. Ya, tapi emang nggak mau dipaksa juga sih sama Pro ya. Mundur lagi. Lane ini juga menang kan untuk adanya Harriet. Levelnya juga unggul. Oke, Pro cukup menguasai dari 3 menit pertama yang sudah kita saksikan. Sementara itu, bagaimana mengantisipasi banyaknya hero-hero dive? Kayaknya untuk
lightning bolt atau breath of riot itu bukan hal yang bisa menjawab itu semua. Ini pipi aja maju kayak gitu, damage-nya boleh-boleh. Ya. Oke, Pipi. Dan Doom, ada satu. Web Dragon yang dikeluarkan pula bahkan. Valentina pun mulai menunjukkan aksinya. Ini dia masuk dengan Wrath of Riot yang di IMU. Memang ada Purify tapi tidak menjadi jaminan keselamatan lagi-lagi untuk Doom tadi. Dan akhirnya harus 2 kali meregang nyawa. Early yang cukup flop pastinya bagi seorang Doom. Berat banget ditabrak terus-menerus karena memang dipaksakan dengan pilihan yang sulit, Pak. Mau flicker apa mau Purify? Berat banget. Berat banget jujur. Yes, dan itu yang dimanfaatkan oleh Pro Esports ya. Mereka bisa rotasi, mereka bisa dapetin juga keuntungan demi keuntungannya. Coil udah level 8. Untuk sekarang, kalau misalkan memang mau ada pancingan menuju ke arah turtle untuk next team fight, jadi bisa banget. Dan jangan lupakan single target lock dari PT. Targetingnya akan menuju ke arah mana? Wah, Hajar lagi. gak turtle coil digerak ke bawah. Tapi kayaknya Doom mengetahui hal tersebut, memilih untuk bermain aman, memeluk turret. Dan Coilnya juga lebih fokus untuk perform terlebih dahulu. Yap. Felix sudah pegang turtle. Belum ada yang mau ngedekat ke arah dari Felix. Faguin. Lihat dari kejauhan Akashi. Akan seperti apa lagi pertempuran akan berselabun. Karena sekarang dia pun menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Jet Kundo dan korek karena 2 player. Tepatnya lain solo kill. Wow. Solo kill dari Gozen atas hilangnya Doom dan team fight yang dimenangkan oleh Pro Esports dengan begitu banyaknya titik. Dengan luar biasa. Again, IMU terhadap Wrath of Riot ternyata lebih efektif dibanding Wrath of Riot itu sendiri yang asli. Daripada yang originalnya ya. Ya, yang KW ternyata boleh juga. Boleh. KW super premium. Oke. Pro, wah 1v1 situation sih sepertinya masih cukup sulit ya untuk hide and push. Dalam keadaan tertinggal level juga. Akashi bakal jadi frontliner yang dicicil terus-menerus nih sama Pro. Sementara saya mereka menjadi Times of Blood. Ada 2 player dari Entity 7 yang memang berdekatan dan dua-duanya adalah source damage yang sangat ada selesai. Kali ini 3 player, 4 player. Wah, berat 12 1 point kill. Berat banget pastinya dan gak berhenti sampai situ. Invade ke arah jungle juga betul-betul ngebuat dari Entity 7 semakin sulit keadaannya. Backline yang ternyata tidak baik-baik saja. Dengan adanya Link, Tempest of Blade yang langsung connect kena airborne dan damage-nya masuk semua. Dan secara total dari Team Fight baru saja 4 pemain dari Entity 7 yang harus bergerak nyawa. Dan ini semakin berat lagi membuka winning condition dari Entity 7 karena mau dibongkar late game. Sebenarnya damage-nya nanti bakal ada. Cuman apakah sanggup untuk bisa deliver damage dengan keadaan yang selalu ditabrak terus-menerus? Tadi ditabrak juga gak ada yang benar-benar bisa menahan ataupun kebalikin gitu loh. Stopper pastinya lumayan minim kan? Oke ada lightning bolt, oke ada Wrath of Riot, tapi apakah itu efek sisi pasti? Gozen sendiri solo kill. Wow, dibantu begitu baik tadi. Wow, Di flicker ya? Padahal itu baiknya sekarang ada satu. Web Dragon ada satu pun digunakan tidak untuk attack lama. Kenapa? Karena tabrakan terus terjadi lagi. Ya dalam keadaan yang sangat-sangat unggul. Apa yang coba mereka lakukan yang terlihat sukses dan lagi dalam keadaan tertinggal, semua terlihat serba salah. Itu yang sedang dialami oleh Entity 7 untuk sekarang. Mereka mau ngejawabnya juga kayak gimana nih, backline gak aman kecuali mungkin bermain ke area defensif dari mereka juga kan. Backline gak bakal bisa direct ditabrak, tapi Doom sudah mulai maju lagi, memberikan clear powernya. Sembari bersabar dan di menit ke-7, base top turret sekarang sudah terekspos. Mana dia? Ibaratnya mereka punya rumah, tapi mereka menjadi tuan rumah yang baik. Orang bertamu juga jadi persilakan masuk semua. Karena emang gak bisa mengusir dengan pasti gitu loh. Oke, berarti sebenarnya bukan dipersilakan masuk sih, lebih ke punya rumah tapi punya pintu ya. Iya. Semuanya orang belum masuk. Gimana tuh? Numpang lewat. Semua ada ponsel terdengar. Sendirian Akashi harus mundur sekarang ada satu. Web Dragon sudah membuat bola. Faguin bisa dia membatalkan atau bisa membatalkan keadaan untuk sekarang saya menjadi babak bola tapi bersat double kill dari Gozen triple kill oke for Maniac bisa didapatkan oleh Gozen karena sekarang Doom sudah memiliki satu gol bersama tapi Doom dan juga kasih shutdown. Itu Coil kayaknya benar-benar mau ngasih
banget sih. Ya. Dia nggak nyari poin killnya kan, tapi akhirnya Coil yang malah shutdown. Oh, shutdown di gue. Tapi padahal dia udah kabur juga nggak pakai Finch Poison tapi ya. Yap. Ini ya, Akashi. Ada celah yang terbuka. Waktunya Akashi. Tapi backup deh, Bang. Ini bahaya loh Coil nggak ada mana kan. Apalagi kena kanan sama Esmeralda yang bisa menyerap dari shieldnya juga. Oke, cukup agak berbahaya ya tadi ya gerakannya ya. Dimulai dari The Weapon Dragon ke arah Falcon, tapi ya balik lagi Wrath of Giants langsung memegang pemain-pemain dari Pro di area yang sempit ke Frozen. Dengan Purify dia lepas dan akhirnya bisa jadi damage secara optimal. Di sini Coil ya masuk tapi memang terlalu dalam juga sih. Kalau misalkan emang mau dikejar kayaknya tertutup banget sih dari Dragon. Sangat expect dari waktu Pro. Tapi berarti dari Seven ya mereka sebenarnya masih punya jawaban ya untuk bisa melakukan counter initiate atas VP. Kayak siapa yang nantinya kena dengan Dragon, terutama untuk frontliner dari Queen. Mereka punya area of effect combination yang bisa nge-punish kan. Wrath of Giants, Di bawah dihajar langsung dong, gak dikasih kesempatan nongol di map. Samperin, nongol di map, samperin. Itu berbeda, Geniken terjadi. Serangan dilakukan oleh pemain dari Pro. Falcon tidak harus flicker. Yap, damage dari Coulson yang udah terlalu eksplosif ya. Double kill diamankan juga kan pada poinnya sama Ufik. Sabar. Sabar. Sabar kali sabar. Saya. Boleh nggak kalau itu? Saya. Hati-hati ya, ini gerakan-gerakan mengerikan sih. Apalagi bermain di area defensif. Cukup berbahaya. Yap. Lon akan masuk. Akasi harus menambah dari area terdepan. Namun permainan mendapatkan satu player cukup dishin. Kejap, Coil hilang. Tapi sekarang Falcon bisa di depan. Falcon bisa kan dipertahankan dan ditapolin. Selesai kali ini. Oke, masih ada Lord yang bakal coba untuk dikawal oleh Pro. Akankah ini menjadi endgame? Ya, bisa jadi menjadi endgame karena Coulson pun masih hadir. Akashi bisa jadi bertahan. Falistar bisa dilampangkan ke depan. Akashi masih bertahan jauh di lebih tidak waktu yang lama. Coulson terlalu menyakitkan. Ya boom end. Tapi ini akan semakin ngebuat dari Entity Seven kewalahan. 2 base turret dari mereka pun hilang. 10.000 perbedaan gold yang sangat masif. Satu base bottom turret yang itu juga HP-nya udah gak terlalu banyak. Secara high ground defense juga minimalis untuk Entity Seven. Kita lagi datang lagi. Iya. Respawn dia langsung lari. Belum lagi ini flying foul ya. Abis nunggu mungkin recall. Terus dia bisa nyampe ke team fight dengan cukup cepat lagi. Ini coba lihat di mana Kapi berada. Langsung lari ke atas. Gimana guys? Susah juga sih siapa yang mau cari info. Berat ini Akashi gak ada Purify juga kalau misalkan emang mau dimakan sangat-sangat bisa. Falcon juga berat kayak tadi dengan perbedaan damage yang sangat-sangat mengerikan. Udah ada Holy Crystal, udah ada Divine Flame untuk Coulson. Mau ke enchant kah pilihan dari Coulson? Tapi ini masalahnya juga perbedaannya sangat-sangat jauh Pak. Dari segi perbedaan item, kondisi, Trinity emang udah selesai buat Doom. Tapi susah banget ya buat deliver damage. Tapi Coil maksa. Coil. Bahaya loh. Kita patah dulu. Coil. Bahaya. Pulang. Untung gak bisa terus di situ. Kalau lagi beda Ini juga ya. Langsung gitu. Gak masalahnya sekarang juga ada Lord kan yang langsung burst down oleh Pro Esports tanpa basa-basi dengan begitu cepatnya DPS dari Coulson. Tapi ada team fight. Ada team fight. Pop-up terlebih dahulu Coil. Baru akan bergabung sama rekan-rekan dan Wave mereka sudah berhasil mendapatkan arah Shin yang masih selamat. Langsung kabur lagi shutdown tercipta. Wow, Entity Seven belum menyerah Dan team fight yang terlihat cukup dipaksakan. Sebenarnya mereka udah dapat Lord, tapi mereka masih mau lebih dari Lord tersebut.
Dan akhirnya ada sebuah punishment yang bisa dilakukan oleh NTT7 atas tertendangnya tadi Shin kan, langsung di backup oleh Falcon yang ngebuka Wrath of Drain. Dan itu sebenarnya udah terjadi di area purple buff sebelumnya. Tendangan terkena Wrath of Drain dan sekarang Lordnya memang sudah mulai berjalan. 8 detik. Cousin dan juga Felix untuk hadir kembali. Hanya 3 orang sekarang untuk Pro Esports. Dari sakit banget ya ampun, apa itu damage-nya? Koil, ini. Oke, Flying Cloud coba untuk dimaksimalkan untuk bisa menjangkau rekan-rekannya yang lain dari Pro Esports, tapi sepertinya waktunya tidak cukup. Lordnya masih bisa ditanggulangi oleh NTT7 dan Pro Esports. Yang menjadi sebuah warning sign untuk mereka adalah gold-nya jadi turun. Dari hampir 10.000 dari perbedaannya sekarang ya lama-lama udah mulai coba untuk dikejar sama NTT7. Ya karena tadi udah jadi sampai ke malam 3 jam. Dan sekarang udah Roscoe. Full harusnya udah Ya. Dan jangan lupakan ya, ini untuk pemain-pemain dari Grow kan lumayan tabrak gaming. Semua mereka berada itu bisa menjadi sebuah masalah. Ketempelan. udah jadi. Iya. Tinggal mungkin nanti ganti sepatu ya. Bisa jadi. Ya, catat talisman juga udah selesai dari Cousin karena ada mana ya tadi yang cukup. Pipi menendang tadi sepertinya karena dari Shin kembali menjadi korban dalam pertemuan tersebut. Pipi masih bertahan sejauh ini. Maka dapat berbeda Kashi yang terpisah jauh dari rekannya. Dengan damage begitu mengerikan dari tepi Doom. Tidak bisa mempertahankan Kashi. Coil down. Maka di tempat yang lain masih ada 2 player dari NTT7. Yap. Dan apakah mampu untuk bertahan dengan Cousin? Oke, Cousin siap fokus. Cousin yang cuek, tapi tidak WP dia. Akan balik lagi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya sementara. High round push. Masih berusaha mengatakan damage-nya Pipi. Gila kali ini walaupun ada immortal di dalam tubuhnya. Namun sekarang Akashi down sendirian saja. Head push memaksakan Pipi ke 1v1 situation. Tapi Felix melihat dari kejauhan dan sekarang Shin sudah disetrum ke Lightning Ball. Tapi satu secret mission tadi belum berarti. Ada Purify untuk bisa menghindari Lightning Bolt tapi sendirian dalam keadaan menghadapi pemain-pemain dari NTT7 yang sudah spam satu persatu menjadi sebuah celah besar yang akhirnya membuat dari Pro Esports mereka masih belum menemukan how to end finishing touch yang sulit bisa mereka dapatkan dan gregetnya coachingnya seperti belakang. Hei, dari NTT7 mereka mencoba untuk mendapatkan kartu tersebut namun sekarang Coil down. Jadi diambil oleh NTT7 dengan begitu banyaknya siksaan yang mereka rasakan dari tadi. Saja terjebak 4 player akan gathering langsung sikat hajar. Ya, 3 pemain dari Pro Esports menghilang dan ini adalah definisi ada cobaan dicobain mereka membuka luka mereka sendiri, Pak. Yang harusnya mungkin tadi dapat lore mereka ganti fight, terus juga mereka yang mungkin harusnya nggak paksain untuk main game. Haikah? Karena akhirnya jadi nafas lagi 9.800 gold yang dipegang sama Pro Esports. Sekarang nggak ada apa-apanya bahkan cashback. Udah season 2 tadi harusnya nih ya. Basically semua itu dari masing-masing tim, dari masing-masing player udah ada nih. Ada simbol dari situnya. Dari sisi leveling oke udah mulai mendekati dan hampir sama untuk keseluruhan. Mungkin yang menjadikan perbedaan adalah dari base targetnya aja udah dicuman. Wow, NTT7 siap bisa memberikan kanan balik. Yap, lore-nya masih bisa ditahan sebetulnya. Iya, mereka mencari. Yep, segera dapat lagi. Ya tapi enggak sih, Falcon jangan sampai dikomit kayak tadi lagi sih. Ini bisa dibalikin. Dan purple buff dari Coil sekarang sudah menghilang. Wow, Pro Esports. Menurutku kayak kurang sabar dan kurang disiplin sih mereka. Kalau pro terus-terusan kayak gitu ini akan menciptakan banyak yang kontra jadinya. Bukan teman. Kontra. Oke, ini dia item yang sebenarnya ya tadi udah selesai semua. Bahkan udah gak ada sepatu juga dari Immortal, Doom, atau pilihannya ada Wishing Lantern dari Cousin. Sebenarnya ada Purify kan buat Cousin ya, untuk menghindari Fagwin terutama. Cuman ini Esmeralda juga PR. Ketiban, absorbnya langsung bisa dilakukan.
Alright, pelan lagi temponya, tapi sekarang kesempatan untuk NTT7 bisa menangkan game ini jadi semakin lebih besar. Ya kan, apalagi ini dia juga udah bisa online. Betul. Ini sekarang ada Iman. Iya, dia oke lah kalau ditabrak ada Immortal, belum lagi nanti pastinya akan ada penjagaan juga yang bisa dilakukan sama NTT7. Ini adalah buah dari kesabaran. Gua ada sabar. Tungguin aja untuk inisiasi dari TV yang tadi dilakukan, dan kasusnya sama. Di saat ada dua Dragon langsung dibuka Run of Riot-nya. Entahlah itu yang ditendang mungkin dari Vakuina tadi langsung ke Run of Riot, pasti yang ditendang dia langsung flicker. Dia tempelin tuh pemain-pemain dari Pro Esports yang mau coba untuk deliver damage. Karena sekali lihat ya, dari tadi yang sering terjadi kalau emang dari pro-nya nendang ke Rashid, tempo smoke biasanya itu langsung ngepolo ke arah tendangan. Berarti di sisi yang berbeda ada Doom yang free dong, karena ada yang nabrak lagi dong selain dua itu kan. Jadi ada interval waktu di mana dari Doomnya itu bisa ngasih damage di situ loh. Entah berhasil atau tidak, yang jelas itu dia punya waktu untuk ngasih damage. Benar, dan plus lagi juga ini Hydro Bushnya udah bisa gocek-gocek. Dari yang awalnya ketinggalan, sekarang udah menghasilkan 8 poin kill. Yang kalau misalkan kayak tadi mau ditabrak yang kuat Iwan, ini punya poin level. Diam 8 poin kill. Iya. Total pro 30 poin kill ini. Iya, dan sekarang mau tadi pegang sama NTT7. Iya, Seven lagi. Akashi di sisi yang lain, Akashi sendirian. Ada Winter Crown dan jeda waktu lagi didapatkan, tapi sekarang diambil lagi oleh NTT7. Mereka bersatu bisa pulang. Mereka mundur. Run NTT7. Ya sih, agak sempat recall dan ternyata sempat. Hampir saja ada pengagalan dari recall yang bisa dilakukan oleh Felix. Tapi ini dia. Akashi memang tumbang, tapi ada pertukaran. Saya juga gak ada. NTT7 mereka gak mau lanjutin team fight-nya, tadi mereka memilih untuk langsung konsil. Tarik mundur semua. Jangan sampai ada kerugian lagi yang bisa mereka alami. Dan 1v1 situation. 1v1. Bisa memasukkan sekarang dan Bebek sakit. Dikejar, ayo kemana? Masih dikejar, tapi Coil lagi pula gak capek. Ada informasi. ya, langsung Immortal juga tadi Coilnya untuk bisa menjaga ya. Tapi Flicker Lightning Ball gak nyampe, yang masuk cuman setruman dari Forked Lightning. Serem juga ya. Kejaran action boleh dilakukan, tapi kali ini Lord Evil. Apakah masih bisa di-clear? Sampai kan serem dikejar. Tepat. Oke, Vestarnya masih terjaga sejauh ini. Namun Shin tanpa adanya Flicker Winter Crown dikeluarkan dan barusan ada satu lagi. Dua mereka tapi Coil. Satu lagi Doomnya masih figure yang bisa menangkan serangan yang bisa dimiliki. Dan saja Bongsan itu mendapatkan CPC yang punya dan kesempatan kembali terbuka untuk Pro. Yap, target langsung menuju ke arah Shin-nya. Di-follow dengan Run of Riot yang di-copy oleh Sa. Memang Coil tumbang, tapi ya udah mati langkah juga untuk Doom yang kena tabrak dari berbagai macam arah. Terutama untuk Felix yang langsung masuk dengan Stormbind. Akhirnya membuat dari NTT7 mereka kehilangan 3 pemain Hydro Bush. Ya, langsung ditendang. Bisakah dia bertahan? Karena sekarang ada 2 players yang lewati tapi Bush benar. Bisa lari dari Bisma. Dikasih Rico. Sementara dari sisi yang lain sudah ada musuh-musuh yang bersiap untuk bisa merenggut kemenangan carian dia. Sampai Winter kali ini udah dipegang oleh Kauzen. Mereka mau endgame. Oke, ada Immortal sekarang. Tidak bisa bertahan. Immortal yang pecah. Sementara Kauzen langsung sampai berkuasa. Tapi Webmedian belum selesai. Kolom pencarian tutorial how to end sedang dilakukan oleh Pro Esports. Mereka udah dapetin kemenangan dari segi quantity, tapi ternyata lagi-lagi masih belum bisa mendapatkan close game-nya. Ini bagus ini. Apa kontraktornya NTT7 ini? Kontrak. Iya, kok ini bangun. Ini bahannya premium ya. Sampai kita melihat Lord Evil berikutnya lagi. Yang udah mulai dipegang sama Pro Esports untuk sekarang. Akankah ada kontes? Karena bawahnya juga masih lumayan jauh. Tapi berhasil Kakanda. Pakai menggila. Udah berhasil diambil. Partai-partai terpecah. Tapi sepertinya tertutup sudah ada kemungkinan dari NTT7 bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini karena 4 playernya melejam. Di atas Webmedian akan diantarkan di tengah. Diantarkan tapi Akashi mau balik aja sulit dulu. Gak dikasih pulang dan kali ini harusnya Pro Esports setelah berupaya
cobain. Karena akhirnya mereka yang membuka celah-celah mereka sendiri kok. Mereka menunjukkan kita tuh Kayaknya sini loh, ayo. Kayaknya memang apakah itu faktor dari hype? Ya. Dia kan unggulnya jauh banget soalnya. Hampir 10.000 yang bisa RNG cepet kan. Tapi ini juga jawaban dari NTT7. Bagus banget. Mereka kemarin habis pulang RWH. Hari ini mereka enggak ini juga pasukan kan enggak kalah Ya, gampang gitu loh. betul. Mereka bertahan 20 menit lebih. Sebenarnya kayak dari awal yang dilakukan sama Pro Esport udah bagus banget kan. Tingkat ratingnya gimana. Tapi lambat laun semuanya bisa ditahan dan dibalikin. Iya, kayak tadi kan ada pikir masuk dari saya yang agak serem-serem juga. Ini masih ruang tunggu itu pinggang match lihat. Dia tadi dia pegang pipi itu terus. Pinggang kiri, pinggang kanan, pinggang kiri, semua dia pinggang. Ya, jadi clear juga kan bisa dilakukan. Maksudnya fokus ke turret memang, tapi lihat gak ada wave minion lagi yang masuk. Dan di sini Kausa gak pulang deh. Dia masih mau di situ. Gas lagi dia di sini. Gas lagi kalau nggak salah. Buset, Sabar, ini apa naik sabar. kursi? Oh, naik sampai naik kursi. Itu ada Rizky atas panggung mau naik apa? Tiba-tiba turun pakai tali ya. Enggak dong. Nah ini momen mau tapi ternyata nggak bisa. Akhirnya yang harusnya mungkin game 10 menit berakhir di 23 menit. Itu emang deket ya, abis ini jangan berdiri dulu nih. Sabar dulu. Habis itu disiplin. Ya. Ini saya kalau tadi game pertama itu pro kalah, kontranya banyak. Pro kontra. Betul. Tapi ya akhirnya mereka bisa finish game tadi dengan tetap kemenangan setidaknya. Tapi mungkin di nextnya ya bisa. Kalau lebih disiplin ya bisa jadi game cepat kan. Terus sekarang mereka bisa bertahan dengan keadaan yang awalnya sulit. Awalnya sulit, mereka lama-lama bangkit, lama-lama, sampai akhirnya mereka bisa bertahan. Dan ini adalah hasilnya loh. Kita take over dulu sedikit ya, nggak barapan. Ulah. Itu ada Yudora kan di situ. Tapi 3 turtle dari awal. Segala objektif dimenangin, targeting backline juga bagus banget. Sampai tipis banget tuh. Sampai tipis banget nih. Dari sisi networknya. Point kill 39. Tapi sekarang ya, kita akan langsung saja berikan kepada our panelist. Let's go. Yes, dan itulah kemenangan yang terdelay. Walaupun memang dari awal mereka sudah on the game, namun seperti sulit sekali untuk menutupnya. Apa gerangan yang menjadi permasalahan atau malah di sini NT7 yang ya ada semangat juang yang kobar. Semangat juang masih ada ya kalau buat NT7, tapi itu lebih ke kesalahan yang memang dibuat tadi oleh Pro di mana mereka terlalu semangat untuk end the game, ya kan? Kayak harusnya fokus ke base, yang lainnya lagi di